Siapa yang tak kenal dengan sosok hebat Prabowo Subianto? Namanya selalu santer diperbincangkan di dunia politik dan militer. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah banyak mengemban tugas penting di negara kita ini. Siapakah sosok sebenarnya dari Prabowo Subianto? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Prabowo Subianto, laporan selesai. Nomor sprint 873P Romawi 5 1958 tanggal 25 Mei. Jumat 22 Mei sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tahun 1998. Itu adalah momen di mana Prabowo Subianto mengakhiri karirnya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo resmi diberhentikan oleh Pangap waktu itu, Wiranto, atas dasar perintah langsung dari Presiden waktu itu, Habibie. Habibie menyatakan bahwa itu permintaan langsung dari Presiden sebelumnya, Soeharto. Bahwa yang meminta Anda dicopot sebagai Pangkostrat adalah Pak Harto. Mana yang benar ini? Jadi waktu saya jumpa Pak Habibie, Iya. saya tanya Pak Habibie, Pak Habibie apa tahu rencana pergantian saya? Tahu apa ini keputusan Bapak? Benar keputusan saya? Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock? Saya shock. Dalam sebuah buku berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Djoyohadikusumo, Sumitro mengisahkan sulitnya posisi Prabowo di akhir era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sumitro mengisahkan, Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama B.J. Habibie bersekongkol untuk menumbangkannya. Cerita semacam ini jadi spekulasi panas di awal tahun 1998. Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Djoyohadikusumo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayah kandung Prabowo bernama Sumitro Djoyohadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia. Sedangkan ibunya bernama Dora Mari Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita berdarah Minahasa, berasal dari Langowan, Sulawesi Utara. Masa kecil Prabowo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Prabowo pernah menempuh pendidikan di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Swiss, dan The American School di London. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Djoyohadikusumo, yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Selepas lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1974, ia kemudian memimpin operasi Tim Nanggala ke Timur-Timur dan menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hedi Prastyo atau Didit. Akan tetapi, pernikahan mereka kandas tak lama setelah Orde Baru tumbang. Keduanya berpisah pada tahun 1998. Sedangkan anaknya, Didit, tumbuh di Boston, Amerika Serikat, dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.
Pada tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. 2 tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Kopassus. Ia diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda. Ia selanjutnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando dan Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subiagyo Hadi Siswoyo. Pada 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya, Presiden Soeharto. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan di beberapa negara Eropa. Praktis, Prabowo tak pernah muncul di depan publik Indonesia, apalagi ikut dalam perpolitikan yang syarat dengan adu kepentingan segelintir elit. Mantan menantu Soeharto ini lebih memilih diam, sembari menekuni kesibukan baru sebagai pengusaha. Kalau bukan karena dorongan teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdi di jalur bisnis. Saya ingin jadi petani, ucap Prabowo. Ia menekuni dunia bisnis mengikuti jejak adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo. Ia merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak pada sektor-sektor yang berbeda. Setelah itu, Prabowo mulai merambah dunia politik. Pada pemilu Presiden 2004, Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara dengan Wiranto. Kemudian pada 6 Februari 2008, Prabowo bersama adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon, dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Muhdi Purwo Pranjono, serta sederetan nama lainnya, mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat. Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada pemilu 2009, di mana akhirnya Prabowo menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri, melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dan Yusuf Kala Wiranto. Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 berakhir dalam satu putaran, dengan hasil SBY Budiono 60,8%, Megawati Soekarno Putri Prabowo 26,79%, dan Yusuf Kala Wiranto 12,41%. Kemudian pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, sedangkan Presiden petahana SBY tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena mengikuti undang-undang yang melarang periode ketiga untuk menjabat sebagai presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di DPR atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di MK, tetapi pada bulan Januari 2014, MK memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan suara 46,85%. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemilu 2019, Prabowo Subianto dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno maju mencalonkan diri sebagai presiden melawan petahana Joko Widodo dan ulama senior Muslim Ma'ruf Amin. Pasangan Prabowo Sandi kalah dari jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun, setelah penetapan hasil pemilu,
Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga Uno untuk bergabung di dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto dilantik pada 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menurut Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk merencanakan anggaran belanja pertahanan selama 20 tahun mendatang. Selain itu, Prabowo juga merekrut dan melatih komponen cadangan, melanjutkan pengembangan pesawat tempur Korea Indonesia, memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI, serta mengembangkan S1 Universitas Pertahanan dan kampus di perbatasan Timur Leste. Pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari, tanggal 12 Agustus 2022. Ini menjadi ketiga kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden, dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur, sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo.